Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang agama atau tentang yang lain, itu berkembang dan harus berkembang seiring perkembangan zaman. Karena di dalam setiap agama itu ada tingkatannya. Di dalam memahami segala hal, tingkatan-tingkatan tersebut. Misalnya, yang saya ketahui dan yang saya pahami tentang Islam, misalnya Islam itu ada yang datang dari bangsa Arab dan berbahasa Arab, dan ada Islam di Nusantara sebelum Islam yang berbahasa Arab datang ke Nusantara. Tapi ini bukan sedang menilai atau sedang apapun, tidak. Ini hanya mencari persamaannya, yang ternyata setelah kita mau memahami, mau mengkaji, ternyata sama. Dan di antara Islam yang berbahasa Arab dan Islam di Nusantara, di tengah-tengah itu saya ingin memberikan pengetahuan tentang wahyu pancagaib. Di dalam Islam, kita coba membaca kalimatnya saja dulu. Kalimat Islam, ISLAM, berjumlah 5. Yang di dalam Islam yang berbahasa Arab memaknai Islam, yang I-nya itu adalah Isa, Salat Isa, S-nya subuh, L-nya duhur, A-nya asar, dan M-nya maghrib. Sementara ada wahyu pancagaib. Wahyu itu pemberian langsung dari Tuhan tanpa melalui pelantara, yang ada di setiap diri semua manusia, tanpa berbicara tentang golongan agama, golongan suku, dan golongan suku bangsa. Semua ada wahyu di setiap diri kedirian manusia. Apa itu wahyu pancagaib? Wahyu itu adalah pemberian langsung dari Tuhan yang tanpa melalui pelantara. Panca itu 5, gaib itu ruh. Artinya 5 juga masih. Apa yang 5 itu? Yang 5 itu adalah
mutmainah, alu amah, pancer atau hidup, amarah dan supiah. 5. Kegaiban diri. Lalu Islam di Nusantara, bagaimana Islam Nusantara itu mengartikan Islam, memaknai bahasa Islam, ISLAM. I-nya itu ikhlas, S-nya itu sabar atau sadar, L-nya itu luhur, A-nya itu andap asor, dan M-nya itu manunggal. Dari bahasa-bahasa tersebut, di manakah persamaannya? Kan sama pada intinya. Di dalam Islam yang berbahasa Arab, Isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. 5. Di dalam spiritual, hakikat hidup, wahyu pancagaib, mutmainah, alu amah, hidup, amarah, dan supiah. 5. Di dalam Islam Nusantara, ikhlas, sabar, luhur, andap asor, dan manunggal. 5 juga. Inti dari 5 ini kita urai satu persatu. Inti dari 5, Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Inti dari 5 ini, kalau benar-benar kita sholat dan bisa sholat, menjalankan sholat yang sebenar-benarnya sholat, yang 5 ini merucut kepada satu bahasa, rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita benar-benar sudah sholat dan bisa sholat, melaksanakan sholat, dan bisa memaknai sholat, kita diharuskan rahmatan lil alamin. Tentu kita paham apa itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan rahmat, kemanfaatan untuk alam semesta dan seisinya. Itu pada intinya, inti dari yang kita sebut sholat. Jadi kalau memang kita menjadi rahmatan lil alamin, sedangkan di alam itu ada berbagai macam, ada tumbuhan, ada hewan, ada gunung, ada yang lainnya. Ada yang kita sebut halal, ada yang kita sebut haram, ada yang kita sebut najis.
ada semua di situ. Bisakah kita menjadi rahmat untuk semua itu? Itu intinya. Lalu wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib, 5 kegaiban ruh di dalam diri kita setiap manusia. Ini kalau di dalam bahasa agama. Pelaku spiritual hakikat hidup itu mewujudkan la haula wala quwata illa billah. Sungguh tiada daya dan upaya ku melainkan karena Allah. Ini apa buktinya? Kalau laku spiritual hakikat hidup itu mewujudkan la haula wala quwata illa billah, mewujudkan tiada daya dan upaya sesungguhnya melainkan upayanya. Ini terkait ke dalam kalimat mati sakjroning urip, tapi urip sakjroning mati. Hidup di dalam mati, tapi mati di dalam hidup. Yang dimatikan apanya? Yang dimatikan adalah pengakuan di dalam laku spiritual hakikat hidup, wahyu pancagaib. Sungguh karena tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah. Ku itu pengakuan. Karena daya dan upaya itu adalah daya dan upayanya 5 ruh yang ada di dalam diri kita. Itu loh yang sebenar-benarnya benar. Itu loh yang dimaksud tiada daya dan upayaku tersebut. Jadi hidupnya sudah mati, tapi matinya masih hidup. Kenapa? Karena masih ada hidup, tapi pengakuannya mati. Tidak ada pengakuan. Yang dimaksud pengakuan di sini, contoh. Saya memberikan contoh. Saya ini diberi nama oleh orang tua saya, bernama Wawan. Nah, ini loh, di dalam laku spiritual hakikat hidup, si Wawan ini tidak ada. Setelah tahu laku hakikat hidup, si Wawan ini tidak ada. Pada hakikatnya harus mati, harus musnah sebelum wujud ditinggalkan hidup. Karena pada hakikatnya si Wawan itu mati, si Wawan itu tidak ada. Buktinya apa? Buktinya nanti ketika hidup meninggalkan wujud, tulisan WAWAN itu akan muncul di batu nisan.
Itulah si Wawan sebenarnya. Tidak ada. Dia itu mati. Tidak ada pengakuan. Karena sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Jadi daya dan upayanya, daya dan upaya ini adalah daya dan upayanya. Nya siapa? 5 ruh yang ada di dalam diri. Jadi hakikat hidup, laku hakikat hidup, laku berwahyu pancagaib, itu kepasrahan yang totalitas. Tidak ada pengakuan sama sekali. Harus hilang pengakuan sama sekali. Itu yang disebut mati. Matinya pengakuan. Ketika siapapun dari dia bisa mematikan seluruh pengakuan, maka dia tidak akan berego. Dia tidak punya pamrih. Dan dia tidak akan berarogan. Inilah pengakuan sebenarnya yang selalu kita akui. Aku. Lalu di dalam Islam Nusantara, di dalam Islam Nusantara, ikhlas, S-nya sabar, L-nya luhur, A-nya andap asar, dan M-nya manunggal. Bagaimana itu? Karena dia ikhlas. Karena dia ikhlas. Yang ibadahnya tidak pamrih. Tidak mengharap ini, tidak takut itu, tidak karena ini, dan tidak karena itu. Ikhlas lillahi ta'ala. Makanya setelah dia benar-benar ikhlas, maka dia sabar. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu tidak mungkin ingkar akan janjinya. Dia yakin betul, orang ini yakin betul Allah itu tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Makanya dia sabar. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Ini yang menyebabkan dia sabar. Karena dia ikhlas dan karena dia sabar, maka dia luhur. Apa? Dari ikhlas ke sabar, maka dia berbudi luhur. Orang tersebut pasti akan berbudi luhur. Kalau dia bisa ikhlas, kalau dia bisa sabar, sudahlah. Orang tersebut pasti berbudi luhur. Apa buktinya? Kalau orang ikhlas, kalau orang sabar, itu berbudi luhur, akan A yang keempat, yaitu andap asor. Ini loh wujudnya. Wujudnya pasti andap asor, rendah hati, tidak merasa pintar, tidak merasa benar sendiri, dan
tidak merasa dan merasa. Karena apa? Karena yang kelima, manunggal. Karena orang tersebut sudah manunggal dengan gustinya, dengan guru sejatinya. Kalau di dalam kalimat Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula lan Gusti, jadi sudah manunggal. Karena sudah manunggal, tidak ada lagi pengakuan. Karena manunggaling kawula Gusti itu kepasrahan totalitas. Yaitu wujudnya la haula wala quwata illa billah juga. Sungguh tiada daya dan upaya, melainkan upayanya juga. Daya dan upayanya juga. Kita ke inti di dalam pengertian tersebut. Setiap pengertian tersebut, kalau kita yakin, gua kalau enggak berbahasa Arab, enggak yakin, enggak mantap, silahkan. Tapi pahami, saudara dan saudariku, setelah kita sholat, setelah kita memang berislam, Isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib, puncak dari itu, ujungnya dari itu adalah rahmatan lil alamin. Ini intinya. Jadi kalau memang benar kita percaya, dan sulit untuk percaya selain yang kita percaya ini, yang harus berbahasa Arab. Ingat, setelah kita melaksanakan sholat, kalau benar kita melaksanakan sholat, kalau benar kita berislam yang berbahasakan Arab, Isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib, titik intinya adalah rahmatan lil alamin. Ketika kita yang hanya yakin dan percaya dengan yang berbahasa Arab ini, intinya adalah rahmatan lil alamin. Ketika siapapun dari kita yang bisa berrahmatan lil alamin ini, berarti dia bisa sholat sampai ke titik sholat yang sebenar-benarnya sholat. Lalu ujung dari wahyu pancagaib itu sampai kepada titik kesadaran murni yang dasarnya adalah sadar, kesadaran, dan kesadaran murni. Ini dilaku hakikat hidup. Sadar akan diri yang sejatinya diri, maka akan menyadari. Setelah bisa menyadari kesadarannya tadi, dia akan sampai ke satu titik tertinggi,
yaitu kesadaran murni. Dan yang namanya murni tidak bisa dicampuri atau tercampuri oleh apapun. Itu murni. Artinya kepasrahan totalitas. Lalu di dalam bahasa Islam Nusantara, kalau dia ikhlas, I yang pertama ikhlas, S sabar, L luhur, A andap asor, dan M manunggal. Karena dia ikhlas lalu sabar, maka dia akan berbudi luhur. Budi bentuk wujudnya dia andap asor, rendah hati. Karena sejatinya dia sadar, manunggal. Inilah pengertian. Ilmu pengertian. Ilmu pengetahuan yang harus sampai kepada mewujudkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang tersulit dan terumit adalah mewujudkannya. Inti dari Islam Nusantara adalah welas asih. Apa bedanya welas asih dengan rahmatan lil alamin? Bisa rahmatan lil alamin, bisa welas asih karena dia sudah murni. Sudah sampai ke titik murni. Ke titik tidak ada pengakuan. Ketika kita bisa menyadari hal ini, sungguh nyata seluruhnya. Setelah kita sadar, menyadari, berkesadaran untuk bisa sampai ke titik murni. Ketika sampai di titik murni, ini kalau di dalam bahasa agama yang berbahasakan Arab, inilah yang disebut af'alullah, penggaweane Gusti Allah. Hanya itu sih. Tapi laku terberat, laku terrumit mewujudkan dari ilmu pengetahuan tersebut. Bukan sekedar kita hafal, menghafal, dan lalu mengabarkan kepada yang lain. Ada tuntutan yang lebih di sini. Harus mengingat hidup seperti hidup mengingatmu. Karena hidup tidak pernah sedetik pun melupakanmu. Tapi engkau belum pernah bisa mengingat hidup. Ketika kita benar-benar sadar
ketika kita benar-benar ingin rahmatan lil alamin, ingin mewujudkan welas asih, ingin sampai kepada titik murni, kita harus bisa mengingat hidup seperti hidup mengingat kita. Tandanya di mana? Di detak jantung. Bisakah kita menghitung detak jantung kita dalam satu hari, satu malam? Kita seringlah lupa daripada ingatnya. Tapi hidup tidak pernah melupakan kita. Dia tetap setia. Dia tetap mengingat kita sebelum datang waktunya. Yang di dalam bahasa religi disebutkan maut menjemput. Mungkin hanya ini uraian dari saya untuk sementara. Ini bahasa untuk memperkaya kita, memperluas wawasan kita. Manapun jalan yang kita pilih, sampailah di ujungnya dan wujudkanlah ujungnya. Karena itu intinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk alam semesta dan seisinya. Terima kasih.